Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus yang telah mengundang kami di sini. Memang sebetulnya beberapa kali saya lewat di depan itu, ya, wirawiri kalau tidak saat pelayanan Lotus, ya, Wihara Lotus ya sini ya, Wihara Lotus ya. Namun ya, karena perkenalan saya dengan Romo Rahula kapan hari waktu nganter saya dari Panjang Jiwo ke Putat, itu menanyakan kepada saya, Bante kalau diundang ke Lotus mau atau enggak? Ya mau saja, saya bilang gitu. Dan pada malam hari ini sudah terlaksana. Dan saya juga tidak menyangka ya, ternyata umat di sini ya cukup banyak juga ya. Ini membuktikan bahwa wihara ini benar-benar membawa ketenangan, kedamaian bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya mungkin ya banyak doa yang dikabulkan. Kalau kita sembahyang di satu tempat itu datang sekali doanya tidak dikabulkan, mana mungkin datang lagi ya, karena ada pengaruhnya. Namun tentunya juga di samping Bapak Ibu datang ke tempat ibadah ke wihara ini untuk memanjatkan doa, ya, bukan semata memanjatkan doa, tapi juga hendaknya ada rasa syukur, ya, rasa syukur, terima kasih, ya. Dan kita juga di saat di depan patung-patung, ya, para suci itu bukan untuk meminta dan memohon saja, ya, tapi juga harus terinspirasi apa yang dilakukan, ya, patung-patung sebut, rupang-rupang sebut, ya, agar kita selalu terinspirasi terhadap patung-patung tersebut atau rupang-rupang itu, hendaknya kita juga tahu riwayatnya, ceritanya, ya. Banyak buku-buku tentang Kuan Im, buku-buku tentang Buddha maupun bodhisattva-bodhisattva yang lain, ya, yang sangat layak sekali untuk jadikan pelajaran agar kita pun juga terlalu terinspirasi untuk mencapai kesucian seperti para suci tersebut, ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dengan rutin kita sembahyang tentunya hati kita jauh lebih tenang, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sebagai umat Buddha sudah diwisudi, akan merasa bangga saya sebagai umat Buddha, dibuktikan nanti akan keluar kartu wisudi, ya. Bagi mereka yang KTP-nya itu masih agama lain, kartu wisudi nanti itu bisa untuk mengubah karena sudah mempunyai dasar, ya. Namun ada juga sekalipun sudah punya kartu wisudi, dari pihak pemerintah itu juga menginginkan kartu pengantar, ya, keterangan dari ini. Jadi nanti juga bisa dilengkapi juga tergantung pemerintah di mana juga, ya, itu. Kemudian juga bisa juga saya pernah dengar di salah satu tempat itu dengan kartu wisudi, Bapak Ibu mau nginep di wihara mana-mana, ya, yang Bapak Ibu tuju di Bali atau dimanapun, itu lebih mudah karena tidak diragukan oleh pengurus wihara-wihara punya kartu wisudi, ya. Coba kalau mau nginep di salah satu wihara KTP-nya beragama lain, tentunya juga menimbulkan keraguan bagi mereka. Jadi banyak sekali manfaatnya. Manfaat untuk spiritual Bapak Ibu itu seolah-olah kartu wisudi itu sebuah tiket Bapak Ibu masuk surga, ya. Kalau di tempat lain itu gitu, ya. Di agama Buddha pun juga pikirannya seperti itu. Dengan diwisudi punya kartu itu seolah-olah kita itu sudah tercatat sebagai penghuni, sebagai warga di surga, ya. Salah satunya seperti itu, ya. Nah, memang kartu wisudi ada baptis Buddha itu sebenarnya itu juga terinspirasi dari agama yang lain juga, karena memang kita hidup di negara yang majemuk, kita saling mempengaruhi, ya. Apa yang dilakukan mereka pun kita pun juga saling mempengaruhi, ya. Di tempat kita pun juga mempengaruhi mereka juga gitu, ya. Jadi saling melengkapi, saling mempengaruhi, ya, itu. Di masa ini dengan adanya perkembangan internet, medsos, orang yang ingin menjadi umat Buddha ternyata banyak sekali, ya. Saya setiap bulan itu bisa menerima dari kalangan agama lain itu setiap saat itu. Saya kalau wisudi tidak usah nunggu hari raya. Ada beberapa wihara-wihara itu mengadakan wisudinya wisudi massal atau nunggu hari raya. Kalau saya
di mana dia mau niat ingin menjadi umat Buddha, langsung saya hubungi atau saya menghubungkan dengan wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Tolong ini ada umat mau menjadi umat Buddha, tolong dilayani. Ada yang mereka melayaninya kalau dari agama lain biasanya suruh tanda tangan, ya, tanda tangan kepindahan tersebut ingin secara resmi menjadi umat Buddha. Kalau saya tidak tanda tangan, sudah punya bukti pertanyaan tadi lewat video tadi, itu sebagai bukti Bapak Ibu tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dari manapun. Bapak Ibu kan sudah saya tanya tadi, tidak ada tekanan, itu sebagai bukti. Itu nanti juga masuk TikTok juga, pasti akan diketahui orang banyak juga, untuk memotivasi. Banyak sekali ternyata kalangan dari agama lain tertarik ingin menjadi umat Buddha. Ya, pengalaman saya sejak saya ngunduh TikTok, YouTube itu sudah banyak dari agama-agama lain, itu setiap bulan itu pasti ada yang ingin menjadi umat Buddha, ya. Itu ya. Mudah-mudahan dengan Divisudi ini Bapak Ibu merasa lega dan puas sebagai umat Buddha, mempunyai bukti ya, hitam di atas putih ya, kartu nanti ya. Tolong nanti dicek lagi kartu tadi biar bisa dikerjakan oleh panitia yang membuat, sebab kadang-kadang juga karena banyaknya yang wisudi, kartunya itu tertukar-tukar, fotonya itu tertukar-tukar. Maka lebih baik foto tadi di bawahnya, di baliknya dikasih nama. Jadi nempelnya itu bisa pas dengan namanya. Kalau terlalu banyak biasanya susah juga. Ada yang keliru-keliru, ada daripada keliru-keliru nanti dicek lagi ya. Itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan.